Kami tersesat. "Kak, aku lapar," kata Dina adikku. Wajahnya terlihat sangat memelas. Sambil berbaring dia menatapku. Tidak heran jika dia bilang begitu. Karena memang menu makanan malam tadi sebenarnya bukanlah menu kesukaannya. Sebuah ikan asin goreng dan sayur daun singkong tidak pernah masuk ke dalam menu makanan Dina. Aku bingung apa yang harus kuberikan kepadanya semalam ini. Jam di kamar berbilik bambu ini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktu di mana ketika seluruh makanan tentunya sudah habis dan tidak ada apa-apa lagi di dapur. Kebiasaan memasak yang hanya saat jam menjelang kadang memang menyiksa. Terutama bila rasa lapar itu tiba-tiba muncul di jam yang memang bukan jam makan. Tapi dalam kamus Dina adikku, dia memang tidaklah makan sama sekali tadi. Kasihan dia. Jika saja aku tahu akan seperti ini, mungkin aku akan membawa sedikit bekal dari rumah kami. Tapi celakanya, aku tidak memikirkan hal itu sama sekali saat berangkat dari rumahku saat pagi tadi. Ibu dan ayah sangatlah terburu-buru tadi. Jadi, aku tidak sempat memikirkan apa yang mungkin terjadi. Jika kita terlalu siang berangkat, kita akan sampai di sana malam hari, ujar ayah dari dalam mobilnya. Lagi pula, aku tidak pernah menyangka bahwa ada saudara ayahku yang tinggal di kaki gunung seperti ini. Desa kecil di kaki gunung itu memang memiliki pemandangan yang sangatlah indah. Namun, cara mereka hidup sangatlah berbeda dengan kondisi pada umumnya. Terutama makanan yang mereka makan. Untuk mencari air putih saja sangatlah sulit. Aku hanya bisa mendapatkan air teh tawar untuk minum sehari-hari. Rasanya tidak enak untukku. Terasa sedikit pahit dan sepat di lidah. Dan sepertinya Dina juga merasakan itu. Malah mungkin lebih parah. Aku masih belum menemukan sesuatu untuk kuberikan kepada Dina agar rasa laparnya hilang. Saat itu kurogoh tas ranselku, tapi aku tidak dapat menemukan apa-apa. Hanya sampah bekas kemasan makanan kecil yang tentunya sudah habis kumakan selama 6 jam perjalanan ke sini. "Kak Ratih, aku lapar. Gimana dong?" tegas Dina. Kini ia merengek. Aku kadang suka sebel jika Dina merengek. Dia sudah besar, sudah kelas 6 SD. Tapi kenapa masih saja suka merengek seperti anak TK? "Iya, sebentar. Kakak lihat dulu ya ada makanan apa enggak." Akhirnya aku menyerah. Aku bangkit dan keluar kamar. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat dimakan di dapur. Kubuka pintu kamar yang terbuat dari triplek yang cukup tipis. Sebisa mungkin aku buka dengan tidak menghasilkan suara. Aku takut membangunkan orang tuaku dan saudara-saudaraku yang sedang tidur. Kupandangi ruang tamu dari dalam. Sudah gelap ternyata. Lampu-lampunya pun sudah padam. Aku melihat ke arah dapur dan ternyata lampu bohlam berwarna oranye itu masih menyala. Aku pun menghembuskan napas lega. Kulangkahkan kaki menuju dapur. Beberapa kali menoleh ke belakang, khawatir jika ada yang terbangun. Dapur ini sangatlah tradisional. Tidak ada satupun peralatan modern. Bahkan, sebuah tungku kompor minyak tanah pun sangatlah modern di dapur ini. Padahal, kompor itu mungkin akan sangat ketinggalan zaman jika berada di dapur rumahku. Kusebar pandangan untuk mencari sesuatu yang dapat kubuatkan untuk Dina. Dan pandanganku berhenti pada sebuah rak kayu, tempat menyimpan piring-piring makanan. Ada sebungkus mie instan di sana. Aku pun bahagia bukan main. Segera aku hampiri sebungkus mie instan itu dan kuraih dengan cepat.
Kuputar-putar tuas tungku kompor minyak itu agar sumbu di dalamnya keluar. Dan kemudian kunyalakan dengan api dari sebuah korek kayu. Beberapa menit kemudian, api pun menyala. Dan tidak lupa kuletakkan sebuah panci berisi air bersih. Sesaat sedang menunggu air itu bergolak, kuambil sebuah mangkuk kecil dan kutaruh bumbu mie instan ke dalamnya. Semua selesai dalam waktu beberapa detik. Kini, yang harus kulakukan adalah menunggu mie itu matang. Aku pun duduk di sebuah meja kayu yang berada di dalam dapur. Dalam hati aku bertanya-tanya sudah pukul berapakah ini. Karena aku merasa sepertinya malam sudah beranjak larut. Udara pun sudah semakin dingin dan berangin. Ya, aku merasa ada angin dingin yang menerpa tengkukku, membuat seluruh tubuhku bergidik merinding. Bukanlah bergidik dingin, tapi bergidik merinding dan ketakutan. Aku pun termenung di meja itu. Namun, itu tidaklah berlangsung lama. Karena ketika itu, aku mendengar suara seseorang. Ya, walaupun tidak berlangsung lama juga. Aku mendengar suara seseorang tertawa. Suara yang sepertinya berasal dari balik bilik dapur. Suara tawa itu adalah suara tawa perempuan dan terdengar nyaring, sangat keras menggema di keheningan malam. Yang membuatku semakin ngeri adalah suara tawa itu terdengar terbahak-bahak dan dapat perubahan tawa cekikikan. Aku pun memperhatikan sekelilingku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sepertinya saat itu tidak ada seorang pun yang keluar rumah di tengah malam. Apalagi sampai tertawa keras-keras seperti itu. Aku segera bangkit dan mengaduk mie instan. Yang sialnya ternyata masih setengah matang. Kuaduk-aduk mie instan itu berharap dapat membuatnya cepat matang. Tindakan yang sia-sia. Tubuhku masih merinding. Dan rasa takut masih menguasai diriku ketika tiba-tiba suara gaduh yang begitu keras terdengar dari atas atap dapur. Aku kaget bukan kepalang. Suara itu seperti sesuatu yang jatuh ke atap. Seketika itu, pandanganku terpatri ke atas. Kuperhatikan dengan seksama genting berwarna coklat muda itu. Namun, setelah suara gaduh itu, tiba-tiba ada sebuah suara langkah kaki terdengar. Ada seseorang berjalan tertatih di atas atap dapur. Aku yakin itu. Suara kakinya diseret terdengar sangat nyata di telingaku. Tidak salah lagi, ada sesuatu datang malam ini. Dan sesuatu itu ada di atas atap dapur. Dan yang lebih parah lagi, dia sedang berjalan turun dari atap. Aku segera mengangkat panci mie instan dan mengguyurnya ke mangkuk. Dan kemudian aku pun bergegas meninggalkan dapur dengan membawa semangkuk mie instan untuk Dina. Aku bahkan tidak menoleh lagi ketika meninggalkan dapur. Jantungku sudah berdetak cepat saat itu. Ada sesuatu yang datang, aku yakin sekali. Ada sesosok yang datang dari luar rumah. Sesampainya di kamar, langsung kuberikan semangkuk mie instan itu kepada Dina. Rona wajahnya terlihat sangatlah senang. Dia langsung memakannya, sedangkan aku hanya bisa melihatnya dengan senyuman miris. Kami langsung tidur setelah Dina selesai makan. Dan aku tidak mau mengingatnya lagi kejadian di dapur itu. Sebelum kami tertidur, Dina sempat menanyakan mengapa raut wajahku berubah menjadi tegang. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Aku hanya menyuruhnya lekas tidur, karena malam sudah sangatlah larut. Untung saja dia menurut, dan dia pun tertidur. Sebenarnya aku menyuruhnya cepat tidur bukan hanya karena malam sudah larut. Namun aku masih takut sosok di dapur tadi datang ke kamar kami karena menyadari kalau kami masih belum tidur. Aku memang tidak tahu sosok apa itu. Tapi
Di desa terpencil yang hidup di kaki gunung dan hutan-hutan lebat seperti ini, pasti sosok itu bukanlah sosok yang menyenangkan. Tetapi aku tidak mau banyak menduga-duga. Sebenarnya aku pun masih ketakutan saat itu. Oleh karena itu, aku pun tidak mau terjaga lebih lama lagi. Lebih baik aku cepat-cepat tidur juga. Beberapa menit kemudian, setelah Dina tertidur pulas, akhirnya aku pun tertidur juga. Keesokan paginya, aku terbangun saat Dina membangunkanku. Ternyata dia sudah bangun terlebih dahulu dari aku. "Bangun, Kak," kata Bunda, "suruh bangun terus mandi," ujar Dina saat melihat kelopak mataku terbuka. Dan aku pun segera beranjak bangun. Ketika aku sudah bangun total, Dina pergi keluar kamar. Setelah selesai mandi, dan ternyata orang tuaku dan Dina sudah sarapan. Ya sehingga aku pun harus sarapan sendirian. Dengan mata masih menerawang, aku duduk di kursi kayu ruang makan. Dan ternyata pagi ini menunya cukup bersahabat. Pantas saja Dina sudah makan. Sepiring besar nasi goreng terhidang di atas meja makan. Melihat tampilannya, sepertinya ini masakan ibuku. Saat ku makan, ternyata memang benar ini adalah masakan dari ibuku. "Kamu semalam ke dapur ya?" tanya pamanku. Aku merasa kaget. Aku pikir tidak ada yang terjaga semalam. Kok paman tahu? Soalnya semalam kan Dina lapar, jadi aku bikinin mie deh di dapur. Jawabku lancar. Paman lihat piring di dapur tadi subuh. Besok-besok kalau keluar malam-malam, mending bangunin paman aja ya. Mata pamanku menatapku dengan serius. "Loh, memangnya kenapa paman?" tanyaku heran. "Ya namanya juga ini kan di desa. Gak baik anak perempuan sendirian di dapur tengah malam." Suara pamanku terdengar sedikit serak. "Oh begitu. Emangnya di desa seperti di sini ada apaan sih paman?" tanyaku semakin penasaran. "Di sini masih banyak makhluk-makhluk halusnya, Ratih. Mereka kadang suka datang tengah malam dari hutan." Pamanku menatapku dalam. "Hah? Yang benar paman?" Aku membalas tatapan pamanku. "Iya, makanya kamu harus hati-hati ya. Kalau mau ngapa-ngapain ke dapur, bangunin paman aja. Jangan sendirian. Soalnya di sini masih banyak kasus-kasus anak yang diculik sama kolong wewe atau wanita yang diisengin sama jin." Aku seketika tersentak mendengar jawaban paman. "Ngeri ya paman. Kamu pokoknya harus waspada ya. Kalau malam-malam mau ke dapur atau ke kamar mandi, udah bangunin paman aja." Sebuah senyuman mengambang di bibir pamanku. "Iya paman," jawabku. Setelah itu dia pun pergi meninggalkanku. Akhirnya aku tahu apa yang datang semalam itu. Untung saja aku langsung pergi meninggalkan dapur. Jika tidak, tak tahulah apa yang akan terjadi padaku. Ketika hari menjelang sore, Dina adikku mendadak sangat keras kepala. Dia mengajakku untuk jalan-jalan keliling desa. Aku sudah menolaknya dengan segala macam cara, tapi dia tetap saja memaksaku. Dan akhirnya, mau tidak mau, aku pun harus menuruti kemauannya. Kami berjalan menyusuri jalan-jalan di desa. Dia seperti sangat senang. Selama perjalanan, kami banyak berpapasan dengan warga desa yang baru pulang dari ladang. Sebagian dari mereka ada yang pulang seraya menuntun seekor kerbau yang besar. Selain itu, kami juga berjalan-jalan ke bukit di dekat desa. Dan aku pun tidak menampik bahwa bukit-bukit itu memiliki pemandangan yang sangatlah indah. Dan aku pun tidak lupa mengajak Dina untuk bermain air di sana. Air sungai itu sangatlah menyegarkan. Dan tidak terasa, malam pun sudah sedikit lagi menjelang. Aku pun mengajak Dina pulang sebelum malam datang.
Namun sayangnya, ketika kami sedang berjalan di pematang sawah, tiba-tiba hujan turun berderai. Kami pun panik dan akhirnya kami mencari tempat untuk berteduh. Saat itu hujan semakin lebat dengan petir yang menyala beberapa kali. Dina terlihat sangat ketakutan. Aku pun kemudian memeluknya. "Nanti kalau hujannya sudah reda, kita pulang ya. Tenang aja," ucapku untuk menenangkannya. Ya walaupun sebenarnya aku pun tidak tahu kami sedang berada di mana. Dan aku juga tidak tahu jalan mana yang harus kami lalui untuk pulang. Di hadapan kami hanya ada sawah hijau menghampar sepanjang kami memandang. Aku sangat benci mengatakan ini, tapi suara ini terus menggema di otakku. Suara yang mengatakan, "Ya, kau tersesat, Ratih." Hujan lebat itu turun lebih lama dari yang kuperkirakan. Sudah berjam-jam hujan itu belum juga berhenti. Malam sudah sepenuhnya datang. Sekitar kami pun sudah gelap gulita saat itu. Karena keadaan yang lelah setelah berjalan selama berjam-jam, aku dan adikku Dina tertidur di gubuk itu. Aku tidak tahu pasti berapa lama kami tertidur. Tapi yang jelas saat itu, saat kami terbangun, hujan sudah berhenti dan meninggalkan kabut yang cukup tebal. Kami tidak dapat melihat apa-apa. Semua hanyalah gelap gulita. Untung saja aku menemukan lampu minyak dan sebuah korek api. Aku pun menyalakan lampu minyak itu dan menggantungkannya di dinding bagian depan rumah bilik. Rumah bilik ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah rumah. Ya karena hanya berdiri dari satu ruangan yang cukup besar dan tidak memiliki pintu dan jendela. Bagian depan rumah bilik ini terbuka lebar. Sepertinya ini dibuat untuk tempat petani beristirahat. Mungkin kalau kalian pasti sering melihat rumah bilik yang berdiri di tengah-tengah ladang. Ya, seperti itulah rumah bilik yang kami tinggali saat itu. Aku menarik kesimpulan bahwa malam sudah cukup larut. Mungkin sekitar pukul 9 atau 10 malam. Bagaimana aku tahu? Sebenarnya aku pun tidak tahu. Aku hanya mengira-ngira saja dari keadaan malam itu ketika kami terbangun. Dina terlihat sangat ketakutan dan dia pun terus memelukku dengan erat. "Tenang, pasti nanti ayah sama bunda nyari kita," ujarku kepada Dina. Mudah-mudahan saja lampu minyak yang menyala ini dapat menjadi tanda bagi orang-orang yang mencari kami. Sempat terlintas di pikiranku untuk berjalan pulang menggunakan lampu minyak itu. Tapi sepertinya itu ide yang buruk. Mengingat aku tidak tahu jalan pulang dan aku takut nantinya malah akan membuat kami tersesat semakin dalam. Dan mungkin itu nanti akan menyulitkan orang-orang yang akan mencari kami. Lagi pula, mereka pasti akan mencari kami. Pasti itu. Jadi duduk menunggu adalah pilihan yang tepat saat ini. Setidaknya 1 jam berlalu semenjak kami terbangun. Tapi tidak ada tanda-tanda orang mencari kami. Hening masih mengepung kami. Tidak ada suara apa-apa selain suara jangkrik dan katak malam yang mendendangkan musik mereka. Sesekali suara anjing hutan terdengar melolong dari kejauhan. Entah dari mana asal mereka. Sepertinya dari hutan-hutan di dekat sini. Aku seketika merinding mendengar suara lolongan yang menyedihkan itu. Ketika kulirik wajah Dina, dia sepertinya merasakan ketakutan yang sama. Wajahnya begitu tegang, napasnya tidak beraturan. Aku kembali memeluknya untuk menenangkannya. Dan kemudian sambil kuusap pelan dahinya. "Pasti nanti ada yang cari kita kok. Tenang aja. Lagian kan kakak ada di sini. Jadi jangan takut ya," bisikku kepadanya. Aku berharap mudah-mudahan bisikku tadi dapat mengurangi rasa takutnya. Dina memandangku.
Matanya terlihat berkaca-kaca. Jika pikiranku tidak meleset, sepertinya Dina sedang menahan tangisnya. Aku dapat merasakan dari napasnya yang terasa panas di permukaan pakaianku. Kemudian, aku kembali merekatkan tubuhnya ke tubuhku. Waktu terus bergulir, tapi belum ada tanda-tanda dari orang-orang yang mencari kami. Aku pun semakin resah. Kutancapkan pandanganku lurus ke depan, agar aku dapat menangkap pergerakan apapun di depanku. Mungkin saja mereka yang mencari kami berada jauh di depan sana. Tapi tiba-tiba tarikan tangan Dina di pakaianku membuyarkan semuanya. Aku awalnya tidak menghiraukan tindakan Dina. Mungkin ia sedang resah dan menarik-narik pakaianku. Tapi Dina menariknya lagi, hingga beberapa kali. Dan akhirnya aku menoleh ke arahnya. "Kakak dengar nggak suara itu?" Dina menatapku. "Suara apa?" Aku balik bertanya kepadanya. "Suara nyaring kayak suara kresek-kresek, Kak," bisik Dina di telingaku. Dan akhirnya aku pun memfokuskan pendengaranku. Ternyata Dina benar. Mungkin aku terlalu serius hingga tidak mendengar suara itu. Suara kresek-kresek yang berasal dari tidak jauh dari tempat kami berada. Aku pun mencari sumber suara itu. Setiap sudut rumah bilik itu aku periksa. Saat aku menoleh ke belakang, akhirnya aku tahu dari mana suara itu berasal. Ada sebuah plastik hitam yang cukup besar tepat di belakang kami. Aku kaget. Sepertinya ketika kami datang, tidak ada apa-apa di dalam rumah bilik ini. Tapi mengapa tiba-tiba ada sebuah plastik hitam besar di sana? Yang membuatku semakin kaget adalah plastik hitam itu bergerak-gerak meliuk-liuk hingga menghasilkan gesekan yang cukup nyaring. Aku dan adikku memperhatikan plastik hitam itu, yang sepertinya ada sesuatu di dalamnya, yang hingga membuat plastik itu bergerak-gerak. Tapi apakah itu? Apakah katak atau serangga yang tidak sengaja terperangkap di sana? Aku tidak tahu pasti. Yang jelas itu terus bergerak-gerak, bahkan semakin cepat. Jantungku berdetak semakin kencang. Begitu juga darahku yang mengalir semakin cepat, membuat sendi-sendi di tubuhku menjadi kaku. Sedangkan plastik itu terus saja bergerak-gerak, semakin cepat, hingga membuat bagian atas plastik itu melorot ke bawah. Dan saat itulah, aku melihat sebuah rambut hitam panjang menyembul dari dalam plastik. Kemudian disusul sebuah dahi. Saat bagian atas plastik itu melorot sepenuhnya, aku melihat sebuah wajah menyembul keluar dari dalam plastik. Ternyata, plastik hitam besar itu berisi kepala seorang wanita. Dengan rambut panjang yang kusut dan kulit wajah yang sudah membusuk, kepala wanita itu menyembul dari dalam plastik. Matanya menatap kami tajam, dan sebuah senyuman menyeringai menghiasi bibirnya yang sudah membiru dan pecah-pecah. Senyuman menyeringainya itu juga menunjukkan deretan gigi berwarna hitam yang sudah rusak. Banyak bagian berwarna hitam yang hancur dan tinggal gusi bagian depan. Gusi bagian depan pun dilapisi darah segar. Kepala wanita itu tergeletak di dalam plastik hitam itu dan bergerak-gerak. Sepertinya dia ingin mendekati kami, dan entahlah apa yang akan dia lakukan kepada kami. Aku dan adikku berpelukan erat melihat kepala perempuan itu di belakang kami yang bergerak-gerak di atas lantai. Dina bahkan tidak dapat menahan lagi tangisannya. Tubuhnya juga gemetaran saat itu, saat suara geraman seorang wanita menggema dari rumah bilik itu. Kami berdua akan mati lemas jika keadaan terus saja seperti ini. Kukumpulkan seluruh kekuatan yang aku punya, lalu bangkit seraya meraih Dina dan lampu minyak yang menempel di dinding. Kuajak Dina lari dari sana. Kami berlari berhamburan dari rumah bilik itu. Aku tidak tahu arah mana yang akan kami ambil.
Yang ada di pikiranku adalah kami harus lari dari sana. Beberapa kali aku dan Dina terperosok di pematangan sawah. Tapi kemudian kami bangkit kembali dan berlari lagi. Kami harus berlari sejauh mungkin meninggalkan rumah bilik itu. Dengan lampu minyak yang aku pegang sebagai penerangan satu-satunya, entah sudah berapa lama kami berlari. Tapi yang jelas akhirnya kami bisa pergi meninggalkan ladang persawahan itu. Namun tanpa aku dan adikku sadari, kami berhenti saat itu. Kami berhenti saat merasa kami sudah meninggalkan area persawahan jauh di belakang. Kuangkat lampu minyak itu untuk menerangi kami. Butuh waktu beberapa detik untuk menyadari tempat kami berada saat ini. Jantungku dan Dina kembali berdetak kencang saat kami menyadari di mana kami berada. Kami berada di dalam hutan. Seluruh tubuhku terasa nyeri. Beberapa luka di kakiku juga terasa perih. Begitu juga yang Dina rasakan. Tapi lebih dari itu, aku sangat cemas karena aku masih belum tahu di mana kami berada. Kak, kakiku terkilir. Sakit sekali. Rintih Dina. Kulihat kaki adikku. Ternyata memang benar kakinya terkilir. Aku dapat melihat lebam di mata kakinya. Ya udah, kita tunggu di sini aja, ujarku kepadanya. Aku pun menaruh lampu minyak itu di tanah, dan kami berdua duduk di bawah pohon yang cukup besar. Aku berharap mudah-mudahan bantuan cepat datang. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi, apalagi kaki adikku yang terkilir. Udara dingin malam ini juga menyiksa kami. Dinginnya begitu menusuk hingga ke tulang. Belum lagi ancaman lain di dalam hutan ini. Ancaman yang tidak dapat kami duga sama sekali. Saat pantatku menyentuh tanah yang basah, aku merasa sedikit nyaman. Dina yang duduk di sebelahku juga merasa nyaman. Dia meluruskan kedua kakinya. Aku juga memperhatikan pakaian kami yang ternyata sudah sangatlah kotor, penuh dengan lumpur. Ya, sepertinya karena sudah beberapa kali tadi kami terjatuh saat melewati pematang sawah. Bahkan napasku juga masih tersengal-sengal karena berlarian tadi. Beberapa menit kemudian, suasana kembali hening. Aku sendiri bersyukur. Namun, nyatanya memang malam ini bukanlah malam keberuntunganku. Karena ini aku mendengar suara ranting patah yang cukup keras. Ketika aku cari asal suara itu, ternyata suara itu berasal dari atas pohon tempat kami bersandar. Untuk kesekian kalinya, jantungku berdetak kencang. Namun, aku tidak memberitahu ini kepada adikku, Dina. Aku hanya diam seraya perlahan-lahan menoleh ke atas, melihat apa gerangan yang ada di atas pohon itu. Masih terdengar suara ranting-ranting yang patah. Aku sangat berharap bahwa suara itu berasal dari bajing atau sejenisnya. Tapi sayangnya, perkiraanku salah. Saat ku melihat ke atas, aku melihat makhluk hitam besar duduk di batang pohon tidak jauh dari tempatku berada. Makhluk itu berbulu hitam lebat. Aku dapat melihat jelas matanya yang merah menyala. Hidungnya seperti hidung rusa atau babi. Dan dua buah taring menjulang keluar dari mulutnya. Makhluk itu menatapku tajam, mengeluarkan suara geraman yang berat dan menyeramkan. Dari tatapan matanya, aku dapat melihat hasrat yang kuat untuk meraihku dan mencekikku hingga mati. Jari-jarinya sangat besar, beberapa kali ukuran manusia normal. Terlihat menggesek-gesek dahan pohon dan menghasilkan suara nyaring dan menyeramkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku sudah kepalang lemas, dan tenagaku sudah terlanjur habis karena berlarian tadi. Aku hanya bisa menatap makhluk itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, Dina meremas tanganku keras sekali. Aku tidak tahu jika dia juga melihat makhluk yang aku lihat. Namun,
Saat aku melihat ke arahnya, ternyata dia meremas tanganku bukan karena melihat makhluk yang aku lihat. Karena tatapannya mengarah lurus ke depan dan tidak mengarah ke atas sepertiku. Aku pun mengikuti pandangannya. Dan saat itu, tubuhku seperti disengat listrik ribuan voltase. Ternyata Dina melihat sesuatu di semak-semak yang berada di depan kami. Kupikir Dina melihat hewan buas. Tapi sekali lagi, tebakanku salah. Itu bukanlah seekor hewan buas, tapi malah buruknya dari seekor hewan buas. Ada sosok wanita berdiri di balik semak-semak yang berada tidak jauh dari tempat kami berada. Wanita itu berambut hitam panjang hingga menyentuh tanah. Wanita itu tidak mengenakan pakaian. Tubuhnya sangatlah kurus. Dan aku bisa melihat tulang belulang di balik kulit kusamnya. Namun yang mengagetkanku adalah wanita itu mempunyai payudara yang sangatlah panjang. Bahkan payudara wanita itu sampai menyentuh tanah. Mata wanita itu sangatlah besar. Bola matanya lebih besar daripada manusia normal. Namun, keseluruhan matanya berwarna putih. Tangannya yang kurus berkuku panjang dan kaki seperti kaki kuda. Aku tahu mengapa Dina meremas tanganku sangat kuat. Wajah itu memang sangat menakutkan. Kulit wajahnya agak kehitaman, seperti mayat yang baru saja dikuburkan. Penuh serpihan tanah. Wanita itu tersenyum menyeringai sehingga menunjukkan deretan giginya yang tajam dan runcing. Dia memperhatikan Dina dengan tatapan yang bengis. Lidah panjangnya juga menjulur keluar dari mulutnya dan terus-menerus meneteskan liur bening. Dina sangat terkejut dan ketakutan. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetaran. Tapi aku juga tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Wanita itu menunjuk ke arah Dina, seperti mengisyaratkan bahwa dia menginginkan Dina. Dadaku seperti meledak saat itu, dan tanpa terasa, tubuhku juga ikut gemetaran. Beberapa detik kemudian, Dina terkulai lemas. Aku kaget. Ketika ku periksa, ternyata dia jatuh pingsan. Aku hanya bisa memeluk erat adikku. Aku tidak akan membiarkan wanita itu mengambilnya. Namun, aku juga tidak dapat mengabaikan makhluk hitam besar yang berada tepat di atas kepalaku. Makhluk yang terus saja menggeram, seolah-olah siap menerkamku. Aku merasa pening yang teramat sangat. Pandanganku berputar hingga akhirnya gelap gulita pun menyergap. Semuanya gelap. Tubuhku terasa terguncang-guncang. Sesuatu menggendongku. Seketika itu aku panik. Tapi tubuhku masih terlalu lemah untuk bisa sadar sepenuhnya. Kupaksakan untuk membuka mataku. Ketika mataku sedikit terbuka, betapa bersyukurnya aku. Karena ternyata pamankulah yang telah menggendongku. Paman, aku di mana? Aku ada di mana? Mana Dina? Paman menatapku. Tenang saja, kita lagi menuju ke rumah. Dina ada bersama ayahmu. Ketika aku menoleh, ternyata ayahku berjalan di belakang pamanku. Beberapa warga berjalan bersamanya. Benar kata paman, ayah menggendong Dina. Dan beberapa lama kemudian, aku kembali tidak sadarkan diri. Ketika aku sadar, hari sudah siang. Aku berbaring di kamar. Aku sangat bahagia karena aku akhirnya kembali ke rumah. Ternyata ayah dan ibuku ada di dalam kamar bersama pamanku. Dan seorang kakek tua yang tinggal di seberang jalan. Kakek itu mengusap wajahku dengan tangan tuanya. Sudah, tidak apa-apa. Insya Allah, gak akan kenapa-kenapa. Kakek tua itu memandang orang tuaku, lalu beranjak keluar. Setelah itu orang tuaku memelukku. Mereka sepertinya sangat bahagia bisa melihatku kembali. Begitu juga pamanku. Dia juga terlihat sangat bahagia. Beberapa hari kemudian keadaanku pulih kembali. Begitu juga dengan Dina. Menurut cerita ibuku,
Mereka sangat panik saat menyadari hingga maghrib kami belum pulang dan belum kembali ke rumah. Setelah lama menunggu, akhirnya orang tuaku, paman, dan beberapa orang mencari kami. Dengan beberapa senter dan obor, mereka menyusuri desa hingga ke hutan. Kami belum kunjung ditemukan. Hingga akhirnya, saat tengah malam, paman melihat sebuah cahaya di dalam hutan. Dia segera mengatakan kepada warga dan orang tuaku. Mereka bergegas mendatangi cahaya itu dan menemukan kami pingsan di bawah pohon. Ketika ingin mendekati kami, seorang kakek yang ikut mencari melarang. Menurutnya, saat itu ada dua makhluk yang sedang berada di dekat kami. Sepertinya mereka sedang ingin menculik kami. Ketika pamanku bertanya makhluk apakah itu, kakek itu mengatakan makhluk itu adalah jin dan kalong wewe. Akhirnya kakek itu maju sendirian karena dua makhluk itu harus diusir terlebih dahulu agar tidak membahayakan aku dan adikku. Kakek itu berdiri di depan kami. Dia menutup matanya dan berdoa. Sebuah tasbih kecil di tangannya terlihat berputar-putar. Keadaan sempat hening selama beberapa menit. Hingga akhirnya kakek itu membuka matanya dan menyuruh paman dan orang tuaku untuk mengambil kami. Setelah itu, barulah mereka menyelamatkan kami dari sana. Aku bergidik mendengar cerita ibuku. Ketika itu juga aku teringat akan apa yang aku dan adikku alami. Ketika aku menceritakannya, ini gantian ibukulah yang bergidik ngeri. Ibuku menekankan kepadaku untuk tidak keluar sembarangan, karena mengingat saat itu kami berada di desa yang cukup terpencil. Aku hanya bisa diam dan menganggukkan kepala. Aku juga tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Benar-benar kesalahan yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, orang tuaku pamit pulang. Ketika aku hendak pulang, paman tersenyum kepadaku, seraya berkata, "Jangan kapok-kapok main kesini ya Ratih." Mendengar itu, aku pun hanya bisa membalasnya dengan senyuman yang sangat terpaksa. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian. Biar mereka sama-sama tahu kalau ada channel Creepy Story di sini. Dan yang paling penting, kalian jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk memberikan asupan-asupan creepy buat kalian semuanya. Oke deh, sekali lagi makasih banget buat kalian yang udah mampir. See you next story. Wassalamualaikum dan